Halo semuanya, saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul The Demon Kena. Ini adalah cerita karangan saya sendiri, Azure Lester. Saya harap kalian akan menikmatinya. Chapter pertama, dalam jalan haus akan kehidupan yang belum nyata. Ada legenda yang tersebar cukup tua. Saat 50 tahun sekali akan muncul satu sosok kesatria yang memiliki kekuatan tempur tidak tertanding. Dia akan melakukan semua hal yang diinginkan. Dia akan mengguncang seluruh wilayah dengan kekuatannya itu dengan sangat mengerikan. Orang-orang menyebutnya sebagai kesatria iblis, sosok yang bertarung dengan brutal dan dikatakan dapat berkah dari iblis terkuat. Ceritanya memang terdengar seperti dongeng semata. Dan 50 tahun sekali tentunya pemikiran orang-orang berbeda. Banyak orang yang ingin membuktikannya, namun hingga sekarang hal seperti itu tidak pernah dapat terbuktinya. Liu Shen menghela napas panjang, terbentang satu gulungan yang berisi catatan penting. Apa cerita ini memang nyata? Keluhnya yang memasang wajah masam kepada rekannya yang bernama Jiswan. Jiswan berbeda dari Liu Shen. Dirinya sangat serius dalam mempelajari ini. Matanya bahkan tidak dapat lepas dari tulisan yang ada di depan matanya saat ini. Kenapa? Apa ada masalah? Tanyanya sembari mengangkat kedua mata. Kebetulan dia juga sedang membaca gulungan berbeda. Maksudku, apa cerita terpampang di dalam gulungan ini nyata? Kenapa rasanya seperti omong kosong semata? Bukankah kalau memang kesatria iblis itu nyata, maka dunia ini sudah dalam kehancuran? Yisuan menepis keseriusan Liu Shen dengan tawa kecil. Sontak saja ini memicu sebuah perasaan kesal. Apa yang kau tertawakan? Gumamnya seraya menajamkan pandangan mata. Tidak, maaf, aku tidak bermaksud. Tapi kenapa kau mempermasalahkan cerita itu? Bukankah kau seharusnya percaya bahwa cerita itu berdasarkan kisah nyata? Guru juga mengatakan bahwa itu merupakan karya asli dari sosok kesatria hebat yang pernah bertarung menghadapi kesatria iblis. Penjelasan ini menyebabkan Liu Shen menjadi bengong. Matanya terpusat pada tulisan-tulisan rapi di dalam gulungan. Otaknya menjadi penuh dengan pertanyaan yang harus segera dijawab. Secara mendadak, dirinya berdiri sembari menatap langit-langit, matanya penuh kebanggaan. Baiklah, mari kita tanyakan saja ini kepada guru. Mendengar kata-kata itu sedikit membuat Jiswan menjadi khawatir. Keduanya merupakan murid dari sebuah perguruan yang memiliki aturan ketat. Tentu ini dapat dijalankan berkat peran seorang guru yang sangat tegas. Dalam latihan selalu ada cerita yang menyakitkan. Mereka berdua harus siap dipukul atau dilatih berlebih jika bertindak buruk. Apa kau yakin dengan ini? Liu Shen menatap Jiswan, senyumannya masih dipertahankan dengan sangat serius. Aku yakin. Kenapa kau takut? Tidak apa. Kita di sini hanya mencari kebenaran saja. Tidak akan mungkin seorang guru akan melakukan hal buruk terhadap kita. Justru itulah yang jauh lebih membuat Jiswan khawatir. Dia tahu kalau Liu Shen adalah pemuda yang paling sering mendapatkan masalah, dan kalau membiarkan ini diteruskan, bisa ditebaknya apa yang akan terjadi. Dengan tekad yang sudah mantap, Liu Shen ditemani Jiswan mulai melangkah menemui gurunya. Leiba adalah pria yang dimaksud. Udaranya begitu tenang, bertambah tenang karena malam hening yang di bawah bintang berpijak secara rapi. Semangat Liu Shen untuk bertanya mendadak saja lenyap ketika menyaksikan sosok gurunya berada di depan mata. Kenapa kau berhenti? Tanya Jiswan yang menoleh ke belakang. Langkahnya lebih jauh sebanyak 10 kali. Dirinya perlahan mulai menyadari kenapa Liu Shen terdiam sembari menatap ragu terhadapnya. Jangan bilang kalau kau tidak berani untuk bertanya kepada guru. Tidak, aku berani. Alasannya terlalu jelas, nadanya begitu penuh getaran. Jiswan mendengkur sembari menurunkan kedua kelopak matanya. Percakapan mereka menyebabkan frekuensi yang tidak nyaman di telinga Leib. Perlahan mata pria ini terbuka. Cara samar dirinya menyaksikan dua pemuda itu sedang berbincang-bincang. Apa yang kalian lakukan? Suaranya menggelegar hingga sampai ke dalam tubuh mereka.
Seketika saja, tubuh mereka menjadi kaku dan disertai wajah berkerut hebat. Mereka terdiam yang dilanjutkan dengan wajah saling memandang bagaimana kelanjutannya. Mereka sendiri tidak dapat menebaknya, tapi ya, sudah pernah mereka alami kejadian seperti ini. Sekarang keduanya hanya perlu melangkah menghampiri Leiba, meski kaki mereka begitu lambat akibat beratnya keraguan. Duduk di atas bekas pohon yang sudah ditebang, dirinya menampakkan siluet mengerikan dikala sinar bulan muncul. Kedua pemuda itu semakin ciut untuk bertanya. Mereka hanya menunduk ketakutan terhadap sosok guru hebat ini. Apa yang kalian perdebatkan tadi? Dan dimulailah sebuah pertanyaan dari mulut Leiba. Walau sudah mendengar dengan jelas, mereka berdua masih saja tidak dapat memberikan jawaban secara langsung. Wajah keduanya terus saja menunduk, sesekali melirik satu sama lain. Bicaranya, bisik Li Xuan. Aku? Bukankah kau sendiri tadi yang ingin bertanya? Tanya balik Li Xuan yang berusaha menapaikan pertahanan. Tentu saja, tapi kalau aku yang melakukannya, guru pasti marah. Berbisik-bisik seperti ini menyebabkan emosi Leiba meningkat hingga wajah memerah sembari melepaskan. Apa yang kalian bicarakan ini? Jawab aku dengan jelas. Malam yang hening pun seketika menjadi hancur akibat suara ini. Mereka berdua terpaku memandang ke arah Leiba yang seakan dipenuhi aura membunuh. 1 menit kemudian, masih belum ada jawaban hingga alis Leiba melengkung. Akan dia pukul 2 muridnya ini yang tidak tegas dalam tujuan. Guru. Tapi sebelum dirinya hendak melepaskan ucapan, ada kata-kata yang sudah menyelinap sehingga dirinya menatap siapa yang berbicara itu. Dan di sana yang berani berbicara adalah Li Xuan. Ditemani rasa takut, Li Xuan memberanikan diri berbicara. Wajahnya sudah berlumuran keringat sebelum sempat melanjutkan ucapan. Ada apa? Ini juga memaksa Leiba untuk bertanya. Li Xuan mengambil napas panjang. Sesekali dirinya melirik ke arah Li Xuan yang juga sedang memandang menggunakan harapan. Kenapa dengan dirinya ini? Dia yang ingin berbicara, tapi dirinya juga yang menjatuhkan tanggung jawab kepada orang lain. Awas kau, akan aku balas nanti. Leiba kembali terpancing akan emosi yang tertahan tadi. Apa yang ingin kau katakan? Tanyanya kali ini dengan nada yang jauh lebih tegas. Aku ingin tahu, apa legenda kesatria iblis memang nyata? Li Xuan langsung menjatuhkan sorot matanya ke arah tanah. Dia sudah berjuang untuk menghasilkan kalimat itu. Sisanya harus diterimanya. Apapun itu pasti tentunya bukan hal yang baik. Semakin lama udara menyelimuti lokasi itu, keheningan yang mengambil ahlinya. Sehingga mereka berdua bertanya-tanya kenapa Leiba tidak langsung menjawab ucapan tersebut. Perlahan, Li Xuan mengangkat sorot matanya. Dia ingin tahu bagaimana reaksi dari Leiba. Pasti guru sedang marah akibat pertanyaan ini. Namun, dikala dirinya menatap Leiba, sebuah cahaya aneh tampak menyinari mata pria tua itu. Wajahnya jauh lebih redup dari biasanya. Amarah yang menggelegar juga seakan sirna begitu saja. Apa ini karena kekosongan dari suasana ini? Tidak jelas. Namun yang pasti ini baru pertama kalinya keduanya menyaksikan sikap Leiba seperti ini. Bersambung.